inspirasi untuk solusi, hadirkan ruang, buka peluang, diskusi untuk kamu, para pemenang. Utama Expert Talk, bersatu bangun negeri, hubungkan kebaikan lewat inspirasi. Utama Expert Talk, lahirkan cipta, banggakan karya, melanjutkan kebaikan untuk sesama. Bersama Utama Karya, bangun dan teruslah majukan bangsa. Bersama Utama Karya, untuk Indonesiaku, Indonesia Jaya. Cerita inspirasi penuh makna, bicara kemajuan untuk bangsa. Ayo bergerak, tujukan pada semua, kita Utama Karya, tujukan pada dunia. Utama Expert Talk, bersatu bangun negeri, hubungkan kebaikan lewat inspirasi. Utama Expert Talk, lahirkan cipta, banggakan karya, melanjutkan kebaikan untuk sesama. Bersama Utama Karya, bangun dan teruslah majukan bangsa. Bersama Utama Karya, untuk Indonesiaku, Indonesia Jaya. Bersama Utama Karya, bangun dan teruslah majukan bangsa. Bersama Utama Karya, untuk Indonesiaku, Indonesia Jaya. Hey guys, udah tahu belum slogan BUMN yaitu BUMN untuk Indonesia? Seperti Utama Karya yang bikin jalan tol Trans Sumatera dari Lampung ke Aceh. Ini bukan hanya sejalan dengan visi HK untuk menjadi pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia, tapi juga menciptakan koridor ekonomi nasional menuju Indonesia maju loh. Keren kan? Mendukung hal tersebut, HK fokus pada rekayasa konstruksi guna kecepatan, kualitas, dan efisiensi biaya konstruksi, sehingga mampu meningkatkan value konstruksi JTTS. HK juga menciptakan bangkitan ekonomi melalui value capturing potensi bisnis di Sumatera. Di antaranya, pengembangan kawasan industri berbasis 4.0 dengan penyediaan infrastruktur utama seperti energi, air, dan pengolahan limbah. Seperti negara-negara tetangga, tentu infrastrukturnya harus tersedia, handal, dan terjangkau. Yuk, gabung di Utama Expert Talk webinar series yang diadain HK Research Institute. Acara ini bakalan ngebahas infrastruktur, energi, dan topik penting lainnya. Bersama para expert yang udah hatam banget sama hal tersebut. Karena kita anak bangsa, kita peduli Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Yang terhormat kepada seluruh perwakilan BUMN yang hadir pada acara ini, dan yang terhormat pembicara dan undangan acara yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang pada acara Learn and Share Indonesia Infrastructure Research and Innovation Institute bertajuk Pemanfaatan Teknologi Laddering EV untuk Percepatan Perencanaan Jalan Tol Trans Sumatera, yang mana diselenggarakan oleh PT Utama Karya Persero bersama dengan I2R. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir menyiapkan waktu dalam acara pada siang hari. Perkenalkan, saya Ines Wahyuniati yang akan memandu acara pada siang hari. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara,
Saya akan membacakan rundown acara pada hari ini. Yaitu, pertama akan dilakukan pemaparan mengenai materi pada siang hari ini oleh Bapak Halim Wiranata, selaku Asisten Manajer Bagian Perencanaan dan Engineering, Divisi Perencanaan Jalan Tol PT Hutama Karya Persero. Lalu, pada akhir acara akan ada kuis yang dilaksanakan dan berhadiah voucher menarik. Oleh karena itu, kami harap agar Bapak dan Ibu sekalian dapat tetap mengikuti acara sampai akhir. Selanjutnya, saya mau mengingatkan untuk dapat mengisi absensi yang akan diberikan pada kolom chat oleh panitia. Lalu terakhir, sebelum kita masuk acara inti, kami berharap Bapak dan Ibu bisa memfollow akun sosial media kami di Instagram @officialhkacademy dan akun YouTube kami yaitu Sahabat Tama yang berisi informasi mengenai webinar terbaru dari HK Expert Talk dan juga beragam informasi mengenai infrastruktur dan energi. Baik, kita masuk ke acara utama. Di sini sudah hadir Bapak Halim Wiranata yang akan mengisi materi. Selamat siang, Pak Halim. Halo, selamat siang. Baik, Pak. Apakah sudah siap? Ya, siap, sudah. Baik. Kepada Bapak Halim, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya. Baik, terima kasih Mbak Ines selaku moderator. Yang terhormat para perwakilan BUMN, yang terhormat para stakeholder dari PT Hutama Karya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Halim Wiranata dari bagian perencanaan dan engineering, divisi perencanaan jalan tol dari PT Hutama Karya. Di saat ini saya akan menyampaikan topik mengenai pemanfaatan teknologi LiDAR UAV untuk percepatan perencanaan jalan tol Trans Sumatera. Baik, untuk outline yang akan saya tampilkan, pertama akan dibahas mengenai apa itu LiDAR, kemudian mengapa sih harus menggunakan LiDAR gitu ya untuk percepatan jalan tol Trans Sumatera. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan data itu, dan yang terakhir LiDAR result atau hasil LiDAR untuk percepatan Trans Sumatera. Ya, yang pertama akan saya informasikan apa itu LiDAR. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para perwakilan dari BUMN, mungkin sudah mengetahui ya terkait apa itu LiDAR, dan sepertinya LiDAR itu sendiri juga sudah menjadi teknologi yang saat ini cukup masif diterapkan untuk pemenuhan data topografi khususnya di industri konstruksi ya. Itu untuk konsepnya LiDAR itu apa sih? Jadi LiDAR itu akronim dari Light Detection and Ranging. Nah, itu LiDAR ini ada yang bersifat statik, ada yang bersifat mobile. Nah, pada case study ini Hutama Karya menggunakan LiDAR yang dimonumentasi di atas UAV. Berarti kami menggunakan LiDAR mobile. LiDAR mobile ini mentransmisikan sinar laser, jadi disebut sebagai sensor aktif ya, karena sinar laser itu transmisi dari LiDAR itu, kemudian dipantulkan dan juga ditangkap lagi oleh receiver. Nah, waktu yang diperlukan untuk laser itu dari mulai dipancarkan sampai ditangkap lagi oleh receiver lasernya, itu dikalkulasi sebagai jarak. Nah, ketika posisi atau koordinat UAV kita ketahui, kemudian jaraknya kita ketahui, artinya kita bisa menentukan koordinat dari setiap objek yang terukur oleh LiDAR ya. Jadi untuk lasernya itu menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik NIR atau NIR infrared ya, infrared di range sekitar 0,95 mikrometer, itu tergolong eye safety, dan prinsipnya tadi ketika sekali memantul itu tergantung pada spesifikasinya. Jadi kalau ada spesifikasi sensor yang mungkin ECOS atau perulangannya bisa sampai 2, 3, 4 itu akan semakin bagus ya. Karena seperti kita lihat di gambar ini, jadi pantulan pertama mungkin akan mengenai bagian atas atau crown vegetasinya, kemudian baru bagian bawah, dan akhirnya mungkin ECOS yang ketiga baru mengenai ground gitu ya. Untuk sistem lengkapnya, jadi
seperti ini. Jadi akan ada proses pesawat tadi itu dilengkapi dengan GNSS dan juga IMU. Kemudian di GNSS atau GPS-nya itu akan memberikan informasi posisi, sedangkan IMU-nya itu akan memberikan informasi rotasi gitu. Jadi ketika pesawat itu bergerak, ketika wahana UAV itu bergerak, itu akan ada pergerakan searah longitudinal, searah lateral maupun searah normal itu akan dikoreksi di situ. Nah, prosesnya posisinya akan dikoreksi secara diferensial menggunakan base station yang ada di yang diletakkan di ground ya. Nah, base station itu mengamat satelit, UAV leader juga mengamat satelit. Nah, kalau pengamatan secara absolut itu hanya akan memberikan akurasi 1 meter. Nah, bagaimana dengan akurasi produk LiDAR yang kita gunakan gitu? Nah, karena kita menggunakan dengan base station, artinya dengan differential GPS akan bisa dicapai ketelitian point cloud sampai sentimeter, fraksi sentimeter begitu. Kemudian ketika proses pengambilan data itu, maka seluruh yang terlihat di permukaan bumi, baik itu ground maupun vegetasi maupun objek-objek lain itu juga akan terlihat. Jadi nanti point cloud yang ditampilkan adalah hasilnya, titik-titik lasernya adalah titik-titik point cloud. Nah, yang ditampilkan adalah seluruh yang terlihat yang di bare earth itu. Jadi mulai dari ground, vegetasi, kemudian rumah, ini semuanya terambil gitu. Nah, kemudian challenge-nya adalah bagaimana kita melakukan klasifikasi dan mengekstrak titik-titik yang berwarna merah-merah ini yang ada di atas, yang menyentuh objek-objek non-ground, agar nantinya kita memperoleh titik-titik ground yang bisa nantinya dapat digunakan untuk proses pembuatan raster elevasi atau mungkin pembuatan kontur dan lain sebagainya. Kemudian mengapa sih Utama Karya menggunakan LiDAR gitu ya? Ya, terkait penugasan jalan tol Trans Sumatera ya, berdasarkan Perpres nomor 100 tahun 2014, Jungto Perpres nomor 117 tahun 2015, Utama Karya memperoleh penugasan mulai dari tahapan perencanaan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian sampai pemeliharaan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.789 km berjumlah 24 seksi. Nah, prosesnya untuk menghasilkan suatu desain yang akurat dan siap dibangun di lapangan sehingga harus digunakan data base map atau hal ini data topografi yang detail, karena data topografi itu merupakan data awalan untuk dapat melakukan perencanaan. Jadi setelah data topografi dikumpulkan, kemudian disitulah nanti tim highway akan melakukan proses perencanaan trasenya, pembuatan alinyemen horizontal, vertikal, dikaji juga dengan tim geoteknik, dikaji juga dengan tim hidrologi dan lain sebagainya, sehingga muncullah beberapa hasil desain mulai dari tahapan readiness kriteria, dari tahapan feasibility study sampai basic design dan juga sampai ke detail engineering design gitu. Nah, pada kasus ini Utama Karya khususnya memilih menggunakan drone tipe UAV VTOL gitu ya. VTOL versi fixed wing. Itu mengapa? Karena terkait dengan survei karakteristiknya. Jadi kita tahu ya drone bermacam-macam ya. Ada yang tipenya multirotor seperti mungkin drone tipe-tipe multicopter ya, DJI dan lain sebagainya itu. Kemudian ada yang tipenya fixed wing. Nah, fixed wing sendiri ada yang BTOL, ada yang VTOL ya. Ada yang memerlukan launcher, ada juga yang take off dan landingnya bisa secara vertikal. Nah, dalam tahapan ini kami menggunakan vertical take off landing terkait survei karakteristik karena kami memetakan koridor memanjang. Jadi lebarnya itu mungkin sekitar 400 sampai 500 meter, namun kami surveinya adalah memanjang ya sepanjang koridor tadi. Jadi kalau dipetakan dari Lampung sampai ke Aceh, ruas backbone-nya itu mungkin 1.800 kilo. Sehingga dengan kecepatan 20 meter per second, cruise speed-nya, kemudian juga durability ya, 90 menit durasi terbang, kemudian dapat dioperasikan secara BVLOS atau Beyond Visual Line of Sight, artinya kita tidak perlu melihat posisi UAV, posisi wahananya, kita cukup memantau UAV itu berdasarkan radius telemetry range gitu ya, berdasarkan telemetri antara UAV dan juga flight planner kita. Ya.
Kemudian selain itu penggunaan data ini selain karena survei karakteristik dan juga karena akselerasi, tentunya karena penggunaan UAV dan juga sensor LiDAR ini itu menghasilkan data yang sesuai dengan toleransi. Gitu. Kemudian tadi terkait akselerasi ya, yang selanjutnya adalah penggunaan LiDAR, namun terkait pada kualitinya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, jadi kotak-kotak ini apa ya? Jadi kotak-kotak ini adalah representasi model rupa bumi ya, terrain yang ada di permukaan bumi, hasil dari beberapa aplikasi gitu ya, beberapa produk dari remote sensing atau penginderaan jauh. Kalau kita state, jadi di sini sebenarnya ini adalah satu objek yang sama, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa sumber data. Ini seperti SRTM3 arcsecond, ini artinya SRTM ini memiliki resolusi spasial sekitar 90 meter. 1 arcsecond di equal dengan 30 meter. Kalau SRTM 1 arcsecond 30 meter, Aster GDEM ini sama-sama 30 meter. Nah, kemudian naik lagi ke resolusi yang lebih bagus, 8 meter ke 8 meter sampai ke IFSAR 5 meter kali 5 meter. Nah, resolusi di sini adalah 1 pikselnya. Jadi kalau kita berbicara data raster, itu kan data raster itu seperti data foto, Bapak Ibu. Nah, data foto itu kan kalau kita lihat ya, kita tampilkan di laptop gitu ya. Kalau kita zoom itu kan akan muncul piksel-piksel gitu ya, kotak-kotaknya. Nah, kotak-kotak itu tulisan di sini itu menginformasikan bahwa setiap kotakan itu, misal kalau kita menyebut Aster GDEM 1 arcsecond, artinya satu kotakan yang ada di raster Aster itu setara dengan 30 meter kali 30 meter di lapangan. Sehingga di lapangan itu 30 meter kali 30 meter atau 900 meter persegi itu hanya diwakili oleh satu titik tinggi. Makanya sehingga kalau kita menggunakan data IFSAR, ini yang resolusinya lebih baik, itu artinya 25 meter persegi di lapangan itu diwakili oleh satu titik tinggi. Bagaimana jika menggunakan LiDAR? Ya, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dari kita lihat SRTM ya, ini seolah-olah kayak seperti datar-datar saja ya. Jadi elevasinya itu dimunculkan, ditampilkan dalam rupa warna ya. Jadi semakin biru semakin rendah, makin merah makin tinggi. Kalau kita lihat di SRTM yang paling kanan ini, yang 3 arcsecond, maka kalau kita rencanakan jalan tol di sana, seolah-olah hanya ada bukit di sini, dan kemudian di sini di bagian atas di utara datar-datar aja. Kemudian kalau kita upgrade datanya ke Aster GDEM 1 arcsecond, mulai terlihat nih Bapak Ibu. Kalau di situ ada punggungan bukit, ada lembahnya gitu. Makin detail lagi di IFSAR 5 meter kali 5 meter, di situ makin detail lagi terlihat bahwa punggungan bukitnya makin jelas ya, ada shading di sini, ada shadownya. Nah, kalau kita menggunakan LiDAR akan semakin jelas lagi karakteristik bukitnya, kemudian kaki-kaki bukitnya, celah-celah di antara bukitnya, sehingga akan sangat berbeda kalau kita merencanakan jalan tol menggunakan data yang kurang teliti, misalkan menggunakan Aster GDEM 1 arcsecond yang 30 meter kali 30 meter tadi, maka akan sangat berbeda hasilnya, terutama di perhitungan volume galian timbunan jika kita menggunakan data LiDAR gitu ya. Karena misal trase saya memotong ini, daerah sini, berarti kalau di sini kan mungkin di sini ada timbunan, kemudian ada galian, atau mungkin di sini juga bisa jadi struktur ya, jembatan ya, karena menghubungkan 2 bukit. Tapi kalau kita lihat di sini, maka hanya perhitungannya hanya terbatas ya, jadi lebih simpel, sehingga banyak sekali faktor-faktor perhitungan volume yang tidak masuk atau tidak representatif kalau kita menggunakan data yang mungkin tidak seteliti data LiDAR. Nah, itulah alasan mengapa untuk percepatan merencanakan trase mulai dari Lampung sampai dengan Aceh serta ruas-ruas feeder lainnya atau ruas-ruas siripnya itu hampir 2.700 sekian kilometer tadi, diperlukan teknologi yang akurat dan juga yang sejalan dengan semangat untuk akselerasi ya, untuk percepatan, sehingga nantinya di tahun yang diharapkan itu nantinya seluruh proses perencanaan bahkan sampai ke tahapan konstruksi semuanya dapat diselesaikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai bagaimana kita mendapatkan data itu ya, gitu.
Ya, karena pengoperasian drone di Indonesia, karena kita menggunakan drone itu artinya kita menggunakan ruang udara. Nah, ruang udara sendiri itu sudah ada otoritasnya ya, yang mengendalikan dan yang memiliki ruang udara gitu. Di mana dikendalikan oleh Airnav ya, Airnav. Kemudian untuk prosesnya itu sebelum kita bisa menerbangkan drone, terutama untuk kepentingan komersil ya, bahkan untuk hobi sekalipun juga tetap diperlukan proses-proses ini gitu. Pertama diperlukan sertifikasi pilot itu dari FASI, Dispodirga TNI AU. Kemudian harus diregistrasikan drone-nya atau UAV-nya ke DKPPU di bawah Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub. Kemudian perlu melalui proses safety assessment gitu oleh Airnav Indonesia. Setelah itu, setelah registrasi dan juga safety assessment-nya diperoleh, maka kita lanjut ke perizinan selanjutnya, yaitu memperoleh rekomendasi terbang dari DNP, Direktorat Navigasi Penerbangan di bawah Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub juga. Kemudian setelah itu, sebelum pergi ke lapangan, setelah memperoleh beberapa rekomendasi dan izin tadi, jika area yang akan di-cover itu melalui beberapa daerah operasi TNI AU, area landut misalkan, landasan udara di sekitaran itu, maka kita harus meminta izin gitu ya, lewat prosedur security clearance dan security officer ini. Nah, setelah itu setelah itu kita dapat mengurus administrasi selanjutnya ya, itu langsung ke daerah setempat di mana kita akan terbang gitu ya. Misal kami akan melakukan akuisisi dari Padang ke Pekanbaru misalkan, berarti untuk tahapan yang terakhir ini untuk memperoleh notam atau notice to airman itu kami harus presentasi ya, menyampaikan tujuan dan menyampaikan spesifikasi serta metode yang akan kami lakukan untuk survei lidar ini gitu. Nah, ketika berada di operasi yang bukan area lanut, maka security officer dan security clearance tadi dapat dihilangkan. Kemudian untuk pengambilan datanya, karena menggunakan VTOL ini, disetting di sini melakukan terrain following ya, karena memang untuk sensor mini LiDAR itu memiliki memiliki handicap bahwa kalau LiDAR tersebut diterbangkan di atas ketinggian 80 meter, artinya bisa-bisa saja, namun hasil LiDAR-nya tidak akan bisa mencapai toleransi yang diharapkan gitu. Sehingga di sini dibatasi 80 meter, untuk menjangkau 80 meter itu maka dilakukan secara terrain following begitu. Nah, berikut ilustrasi ya. Ilustrasi untuk proses take off ya. Proses take off untuk drone VTOL yang dilakukan oleh PT Hutama Karya. Ya, setelah semuanya di-set, flight planner tadi, flight misinya di-set, kemudian diinput ke dalam UAV-nya, kemudian UAV sudah siap terbang, maka UAV akan melakukan proses jalur koridor dan kemudian nantinya juga akan kembali gitu. Ya. Kemudian untuk challenge-nya sebenarnya ada di data processing Bapak Ibu. Jadi kalau menggunakan LiDAR itu mungkin banyak orang sudah mahir ya, bahkan LiDAR sendiri memang sudah sebagai teknologi yang cukup perkembangannya cukup eksponensial, jadi sangat cepat sekali, kemudian masif juga penggunaannya. Namun challenge-nya adalah melakukan data processing, gitu. Data processing yang sesuai standar survei LiDAR, sehingga data ini tidak hanya sebagai visualisasi saja, tidak hanya bagus untuk tampilan 3 dimensi, untuk tampilan visual saja, namun juga memiliki value sesungguhnya gitu, yaitu memberikan informasi elevasi untuk base map topografi. Nah, maka diperlukan karena tadi komponennya itu ada seperti Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya tadi, komponennya ada di LiDAR-nya sendiri itu, di UAV-nya sendiri itu ada sensor LiDAR, kemudian ada GNSS receiver, kemudian GNSS receiver ini sering kita sederhanakan ya, simplifikasi sebagai GPS geodetik, GPS receiver, kemudian ada IMU, Inertial Measurement Unit, kemudian dikontrol oleh base station yang ada di ground, itu untuk memberikan koreksi diferensial tadi, sehingga proses adjustment processing secara PPK-nya, post processing kinematiknya menghasilkan ketelitian yang dalam fraksi sentimeter begitu. Nah, untuk tahapannya mulai dari GPS processing, kemudian trajectory processing, yaitu
trajectory processing ini mengintegrasikan antara data GPS dan juga data IMU-nya, sehingga nanti hasilnya outputnya adalah terbentuk seperti jalur terbang pesawat. Di situ menginformasikan bahwa posisi pesawat setiap pesawat itu sensor lidar yang menembakkan pulse gitu. Jadi koordinat yang nantinya diperoleh oleh point cloud yang nantinya mempunyai koordinat tadi, itu koordinatnya diperoleh melalui proses pengolahan trajectory processing ini. Sehingga kalau proses trajectory processing-nya ini semakin bagus, artinya hasil point cloud-nya akan semakin teliti gitu. Kemudian dilakukan first classification ya. Classification di sini adalah untuk memisahkan antara ground dan non ground. Nantinya akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian matching ya, karena handicap-nya atau tantangannya untuk LiDAR ini, katakanlah kita melakukan akuisisi itu untuk 200 km, itu kan sesuai durability, artinya 90 menit itu baterai 100% ya. Ketika baterai 100% itu, maka biasanya kita akan save paling nggak 50%, sehingga kita hanya akan melakukan misi sekitar 45 menit gitu. 45 menit itu 1 menitnya setara dengan 1 kilo, artinya kalau 45 menit itu setara dengan 45 kilo. Namun 45 km di sini itu karena kita mengambil cakupan areanya cukup besar ya, sekitar 500 meter, sehingga paling tidak ada tiga line gitu. Ada tiga line di sumbu, sehingga untuk 45 menit itu paling menjangkau sekitar 10 sampai 15 kilometer untuk sekali penerbangan. Nah, terbayang Bapak Ibu, jika kita lakukan penerbangan tadi katakanlah 10 kilo ya, jika ada 200 kilo maka akan ada 20 kali proses terbang gitu ya. Nah, karena ini dilakukan dengan sensor yang kompleks ya, ada lidar di situ, kemudian ada GPS, ada EMU, dan juga karena faktor eksternal yang cukup banyak juga, cuaca, angin dan lain sebagainya, maka antar flight-nya, misal flight 1, flight 2 sampai flight 20 sampai 200 kilo tadi, itu sangat memungkinkan adanya adanya point cloud yang tidak saling match gitu. Makanya diperlukan proses matching di sini untuk menyamakan referensi ketinggiannya. Kemudian dilakukan proses klasifikasi kedua. Kalau tadi klasifikasi pertama itu per line-nya. Nah, kalau tadi satu project ada 3 line, artinya untuk klasifikasi kedua ini dilakukan 3 line dan semua flight gitu ya. Jadi 3 line kali 20 flight tadi gitu. Kemudian setelah itu kami lakukan QA dan QC, quality assurance dan juga quality checking. Di sini untuk memastikan bahwa produk point cloud yang dihasilkan oleh LiDAR itu nantinya sesuai dengan standar pemenuhan data sehingga dapat menghasilkan data topografi yang akurat. Handicap lainnya yaitu faktor eksternal ya, seperti cuaca. Kita ketahui ya, terutama di Sumatera banyak sekali, bahkan kita tidak bisa rely terhadap aplikasi weather ya, karena memang cuacanya sangat variatif dan juga bersifat lokal ya. Jadi mungkin di sini tidak hujan, 10 meter, 20 meter ke depan itu bahkan 1 kilo ke depan itu bisa jadi hujan gitu. Jadi karena keadaan ekstrim cuaca itu kita harus benar-benar melakukan survei yang cukup detail ya, pra-survei yang cukup detail gitu. Kemudian extreme terrain seperti di misal sebut saja trase di Padang Pekanbaru, segmen Payakumbuh Pangkalan itu untuk jarak sekian meter bahkan kemiringannya sampai 10% gitu ya. Jadi memang sangat terrainnya sangat ekstrim, sehingga untuk memitigasi resiko datanya, kemudian kualitas datanya tadi, kemudian juga resiko si pesawat atau si UAV-nya sendiri, maka harus dilakukan pre-detail survei yang cukup matang gitu ya. Kemudian sensor limitation ya, karena sensornya mini LiDAR tadi memang optimal untuk di 80 meter, artinya pilot harus terampil untuk dapat mengotak-atik flight mission sehingga tetap dapat menjangkau ketelitian yang diharapkan. Kemudian handicap keempat adalah koordinat referensi ya, untuk integrasi referensi koordinat antar ruas jalan tol. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering mendengar, oh LiDAR dengan terrestrialnya atau field survey selisihnya besar sekali gitu. Nah itu yang sering terjadi, sepengalaman kami itu bukan kualitas LiDAR-nya, bisa jadi karena LiDAR proses pengolahannya tidak dilakukan secara standar survei ya, tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip remote sensing sesuai dengan prinsip-prinsip geodetik, dan juga bisa jadi karena koordinat referensi yang berbeda gitu. Kemudian yang kelima, handicap kelima adalah data processing-nya cukup advance sehingga memang tidak
kita tidak bisa sembarang menggunakan software ya untuk bisa memproses sehingga mampu mengklasifikasikan antara data tanah dan juga data non tanah tadi ya. Non tanah itu seperti vegetasi, pohon tadi, kemudian rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk topik berikutnya, setelah tadi kita mengetahui prinsip LiDAR itu, kemudian mengapa Hutama Karya menggunakan LiDAR dan bagaimana perolehannya, maka sekarang kita ke topik intinya nih, Bapak Ibu, yaitu ke hasilnya gimana sih gitu ya. Oke, ini sampling ya. Jadi hasil dari LiDAR seperti ini Bapak Ibu. Jadi point cloud yang sangat banyak ini, mungkin kalau kita simplifikasi ya itu 1 meter persegi sekitar 50 sampai 80 point cloud. Artinya kalau koridor pemetaannya itu 200 kilo dikalikan 200 meter itu berarti hampir 40 miliar poin ya di situ ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Jadi yang kita lakukan pewarnaan berdasarkan ketinggiannya. Jadi semakin biru, semakin hijau itu semakin rendah. Kemudian kuning, oranye sampai merah itu semakin tinggi ya. Di sini terlihat bahwa seluruh titiknya itu tidak hanya menjangkau area ground saja, namun juga objek-objek yang non ground gitu. Di sini karena di sini area bukit dengan vegetasi yang cukup rapat ya. Ini contohnya di ruas Jambi Rengat ya, STA 41900 Kabupaten Muaro Jambi. Itu datanya cukup padat Bapak Ibu. Nah, proses selanjutnya tadi yang saya sampaikan ketika sudah dilakukan proses matching dan lain sebagainya tadi, maka kita sampai di proses klasifikasi untuk memisahkan mana yang ground, mana yang bukan ground gitu. Nah, proses selanjutnya adalah memisahkan itu sehingga poinnya nanti mungkin seperti ini Bapak Ibu. Karena LiDAR tadi cukup rapat sehingga terkadang kita tidak memerlukan feature breakline gitu. Karena di sini breaklining atau bagian tepi-tepi dari jalan, tepi-tepi pematang itu semuanya terbentuk. Karena di sini cukup rapat begitu ya. Kemudian prosesnya tadi setelah kita klasifikasikan ya, ini hanya titik ground-nya saja, maka dapat dilakukan ada 2 produk Bapak Ibu. Ini tergantung produk ini juga tergantung kebutuhannya ya, bisa kita tampilkan dalam bentuk raster elevasi. Di sini saya tampilkan dalam bentuk detail dalam bentuk DTM, Digital Terrain Model. Jadi Digital Terrain Model merupakan model 3 dimensi yang menampilkan hanya tirenya saja. Kalau misal tadi tidak saya klasifikasi, kemudian saya jadikan model, maka yang muncul adalah DSM ya, Digital Surface Model, yaitu model 3 dimensi untuk topografi ground-nya dan juga non-ground-nya. Nah, tadi saya sampaikan ada dua data. Setelah bisa langsung menggunakan DTM ini data ini dapat digunakan untuk analisis banjir dan lain sebagainya. Bisa juga kita produce konturnya. Nah, ini hasil kontur yang diperoleh dari LiDAR ya. Karena poinnya cukup detail, artinya di sini juga shading-nya, kemudian konturnya juga cukup rapat ya. Pola-polanya juga sesuai dengan persebaran titik-titik tadi gitu. Contoh yang kedua, ini juga sama ya. Ini Bapak Ibu, ini di ruas Jambi Rengat ya, STA 0125 Kabupaten Indragiri Hulu. Itu di sini kebetulan terpetakan daerah yang ada bangunan di sini. Ini ada bangunan, kemudian ada vegetasi ya. Vegetasi yang cukup tegakannya cukup tinggi gitu ya. Nah, prosesnya juga sama. Kita harus klasifikasikan sehingga kita harus buang objek-objek non vegetasinya dan juga non groundnya ya, vegetasi dan juga rumah ini gitu. Hasilnya seperti ini. Ini adalah titik-titik point cloud sebagai dasar untuk pembuatan kontur dan juga DTM. Nah, ini DTM-nya. Kemudian ini adalah DTM yang kami superimpose atau kami overlaykan dengan kontur ya. Jadi memang exactly konturnya itu sesuai ya dengan pola-pola dari tirenya ya. Karena memang kalau kita lihat secara terrain model 3 dimensi, secara konturnya tersuperimpose dengan baik gitu ya secara posisi gitu. Kemudian kegunaannya untuk di Hutama Karya terutama di bagian perencanaan engineering, karena kami percepatan, kami menggunakan BIM, Building Information Modeling untuk tahapan perencanaan bahkan sampai ke 5D ya, sampai quantity take off dan scheduling itu kami gunakan untuk dapat memastikan bahwa seluruh desain itu dilakukan dengan baik ya, dan juga biayanya itu lebih detail lagi sehingga nantinya
kami Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol dapat mempertahankan biaya hitungan sehingga tidak terjadi cost overrun di kemudian hari. Nah, untuk tadi data LiDAR-nya dijadikan base map sebagai BIM. Ini contohnya ada di interchange tadi ya. Ini juga ada contoh di Junction Padang Pekanbaru, rencana Junction Padang Pekanbaru. Ini juga setelah kami lakukan proses survei tadi, lakukan klasifikasi dan juga hasilnya baik itu kontur maupun DTM diinputkan dalam platform yang untuk BIM modelnya gitu. Kemudian mengapa sih untuk percepatan harus mengkomunikasikan ya BIM dan juga digital survei? Karena memang digital survei sebenarnya juga termasuk elemen atau komponen penting dalam suatu BIM life cycle ya, karena seperti kita ketahui ya BIM tidak hanya sekedar modelnya saja, namun juga bagaimana kita berkolaborasi di sana dengan berbagai stakeholder, melakukan dokumentasi, melakukan proses perencanaan, melakukan proses diskusi, semuanya dilakukan di platformnya ya, di CDE-nya ya gitu ya. Kenapa sih harus menggunakan LiDAR ya? Mungkin secara quality dan juga secara regulasi gitu ya. Secara regulasi sudah diatur ya berdasarkan surat Kepala BPJT terkait penerapan Building Information Modeling pada penyelenggaraan pengusahaan jalan tol, memang disyaratkan untuk menggunakan LiDAR gitu. Jadi penggunaan LiDAR juga bukan tanpa alasan ya, karena memang kalau kita lihat tadi seperti kita ketahui ya, LiDAR itu kan poin per meter perseginya cukup banyak ya, ppm-nya cukup banyak, sehingga DTM-nya pun hasil data turunannya yaitu hasil turunan point cloud yaitu kontur maupun DTM tadi, kalau kita bandingkan, ini yang atas adalah secara konvensional ya, menggunakan terestrial, itu menggunakan total station gitu ya, crossing total station, dibandingkan dengan DTM dari LiDAR-nya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, karena dari sisi spacing grid atau titik kerapatannya cukup berbeda, sehingga tirinya pun juga berbeda ya. Memang sama-sama terbentuk alur ini sama-sama terbentuk, namun memang di sekitarnya itu lebih detail data dari LiDAR ya, sehingga karena datanya lebih detail, otomatis untuk proses perhitungan volume galian timbunan, terutama volume pekerjaan tanah, itu jadi lebih detail. Selain itu juga kita bisa meminimalkan cost overrun yang terjadi karena misidentifikasi struktur ya. Jadi karena mungkin pada data yang digunakan itu terdapat misinterpretasi, sehingga harusnya mungkin timbunan saja cukup, ternyata harus struktur gitu ya. Tapi dengan LiDAR kita bisa merencanakan lebih efisien dan tentunya lebih optimal begitu. Kemudian untuk selanjutnya LiDAR reliability. Jadi berdasarkan beberapa proyek yang sudah kami lakukan, ini hampir sekitar 1.400 km itu itu rata-ratanya sekitar 15,54 km ya per hari ya. Itu kalau saya combine dari Indralaya Bengkulu ini sampai ke Rantau Prapat Kisaran yang paling bawah. Tapi kalau kita mengacu pada Betung Jambi sampai Rantau Prapat Kisaran yang secara koridor sudah kami sesuaikan dengan koridor yang dibutuhkan, itu karena yang atas ini koridornya lebih luas, kalau yang bawah ini koridornya lebih sempit, sehingga mungkin untuk koridor yang lebih sempit tadi bahkan lebih cepat ya, satu hari bisa 20 km. Nah, berbeda dengan konvensional yang mungkin perbandingannya hampir 10 kali ya, Bapak Ibu ya, hampir 10 kali, karena itu dari sisi waktu ya, terutama waktu nanti akan efek ke cost gitu. Selain itu juga ini estimasinya adalah 1 km itu per hari, dan itu dikerjakan oleh 2 tim gitu. Jadi terbayang kalau misal 200 km maka akan banyak tim yang terlibat, dan otomatis dari sisi waktu, kemudian dari sisi cost ya, biaya, dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah semakin banyak pihak yang terlibat, artinya faktor perambatan kesalahan karena human error-nya akan semakin besar gitu. Jadi akan berakibat juga pada akurasinya. Nah, untuk Trans Sumatera ini, untuk kita ketahui apakah reliable atau tidak ya, yang proses survei yang kita lakukan. Nah, ini fact sheet-nya. Jadi memang untuk waktu efisiennya 88%, untuk biaya ini sekitar 48% dari jika dibandingkan dengan konvensional. Kemudian secara akurasi sekitar 20 cm, artinya data LiDAR jika kita bandingkan dengan data topografi terestrial di lapangan itu masih berselisih 20 cm. Wah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, wah 20 cm besar sekali gitu ya. Nah, kalau untuk LiDAR sendiri, karena digunakan untuk perencanaan, artinya kita merefer pada peraturan
mengenai skala peta yang digunakan gitu ya. Di mana untuk berdasarkan peraturan dari BIG untuk ketelitian peta dasar, untuk skala 1:1000 ya, kalau kita berkaca pada syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga, untuk main road itu diharapkan memiliki ketelitian 1:1000 gitu ya. 1:1000 kalau kita cross check di standarnya BIG artinya memiliki toleransi 20 cm. 20 cm di sini untuk kelas 1, kelas 2 30 cm dan seterusnya gitu. Maksudnya 20 30 cm tadi apa? Maksudnya adalah data hasil ukuran dibandingkan dengan data cek di lapangan itu diizinkan salah gitu ya, 30 cm. Nah, sehingga kalau merefer pada kegiatan atau proses pengumpulan data LIDAR untuk perencanaan untuk memenuhi skala 1:1000, hasil LIDAR yang sudah dilakukan oleh Utama Karya sangat representatif ya dan bisa mencapai akurasi tersebut. Dan juga akurasi ini memang sedang dalam proses kami tingkatkan ya. Kenapa kok bisa kami tingkatkan? Karena memang data sudah kami ambil, data raw-nya sudah ada, tinggal kita bisa melakukan kustomisasi pada proses pengolahannya gitu. Jadi kita bisa lakukan proses eliminasi beberapa data GPS-nya sehingga lebih reliable, data IMU-nya. Kemudian kita juga bisa lakukan klasifikasi yang lebih detail, bahkan ditambah dengan klasifikasi manual sehingga hasil perbandingannya akan lebih bagus gitu dari 20 cm. Ini juga kami sudah peroleh beberapa ruas itu masih dapat mencapai gitu 20 cm. Kalau untuk ya. Oke. Mohon untuk peserta bisa mute ya supaya acara dapat berjalan lancar. Terima kasih. Silakan dilanjutkan kembali. Oke, baik, terima kasih Mbak Ines. Ya, kalau untuk sampai saat ini karena untuk percepatan ya, itu sudah kami lakukan itu mulai dari tahun 2020 awal ya, sejak awal pandemi COVID sampai sekarang itu untuk koridor backbone yang diprioritaskan ya dalam skema pentahapan proses pembangunan Trans Sumatera ini itu hampir 1.400 kilo sudah kami petakan ya. Targetnya sisa 400 kilo di ruas backbone ini akan kami selesaikan di triwulan keempat di tahun ini 2021 sehingga harapannya ruas backbone itu baik itu skema pentahapan tahap 1, 2, 3 di Utama Karya itu nanti akan tercapai atau datanya akan tersedia di akhir 2021 begitu. Nah, selain tadi untuk membuat kontur tadi ya, untuk membuat kontur dan juga digital terrain model tadi sebagai langsung proses perencanaan baik secara konvensional maupun proses perencanaan dengan BIM workflow itu hasil LiDAR ini juga bisa kita manfaatkan Bapak Ibu gitu. Kayak misalkan ini kami juga lakukan ya untuk aplikasi ini untuk perencanaan detail clearance dan optimasi alignment terhadap saluran udara ya. Jadi memang sesuai standar kan ketika jalan tol itu melewati melewati ruang dari saluran udara di bawah kabel gitu ya, itu kan ada toleransinya ya, tergantung transmisi dari saluran udaranya ya, tergantung kilovoltnya gitu. Jadi clearance yang katakanlah 9 meter, 15 meter itu akan dapat dengan mudah diidentifikasi begitu ya clearance-nya, karena data itu juga karena ini datanya sifatnya adalah metrik ya, jadi bisa kita ukur dimensinya, bisa kita ukur luasannya, bisa kita ukur posisinya, sehingga kita dapat mengetahui antar tiang ini, antar menara ini berapa meter sih, atau berapa ratus meter sih jaraknya. Kemudian vertical clearance-nya kita juga bisa tahu secara eksak ya. Ini adalah data-data, jadi selain kontur itu kita juga bisa manfaatkan juga gitu datanya. Selanjutnya aplikasi LiDAR, ini memang belum dilakukan ya, namun bisa juga dilakukan untuk identifikasi awal ya. Jadi karena tadi Utama Karya itu mulai dari perencanaan, konstruksi sampai ke pengoperasian dan pemeliharaan tadi, sehingga untuk identifikasi jenis jumlah tegakan pohon juga cukup ini ya, cukup capable ya menggunakan LiDAR ini, karena memang sensor LiDAR memang mengcapture semuanya yang terletak di permukaan bumi, sehingga dengan pendekatan tertentu kita dapat melakukan proses perhitungan gitu ya. Apalagi yang saya tahu saat ini dengan machine learning, dengan deep learning, bahkan kita bisa eksak mengetahui berapa jumlah pohonnya, sehingga itu akan memudahkan mungkin tim persiapan konstruksi ya, untuk identifikasi antara jumlah tegakan yang terdata juga dengan yang
dengan yang kita akuisisi ini, kita ukur ini, berapa bedanya. Atau mungkin jika memang trase itu optimalisasinya, oh kita bisa lakukan trase lewat sini gitu, nggak usah lewat sini, karena ternyata kalau lewat sini makin sedikit nih jumlah tegakan yang harus kita bebaskan, sehingga dari sisi cost pembebasan tegakan dan juga lahannya bisa lebih kita efisiensikan gitu. Kemudian selanjutnya aplikasi data DEM Leader-nya ini juga improvement ya, untuk lakukan improvement hasil analisa banjir, karena sesuai dengan penelitian memang untuk daerah saluran terutama yang tercover oleh data LIDAR itu semakin tinggi resolusi DEM-nya. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengingat tadi ya, yang raster yang Aster GDEM, yang IFSAR, DEMNAS itu dibandingkan dengan LIDAR semakin tinggi resolusi spasialnya, maka akan semakin akurat gitu ya ininya, proses untuk melakukan proses analisa perhitungan banjirnya dan analisa hidrologi yang lain. Ya, untuk praktisnya yang kami lakukan di Utama Karya itu mulai dari proses akuisisi, pengolahan kami lakukan secara in-house, kami lakukan juga dengan tujuan untuk menyukseskan ya percepatan desain jalan tol Trans Sumatera, tentunya juga dengan tetap menjaga waktunya, schedule-nya agar tetap cepat proses pengadaan datanya sampai delivery, kemudian juga keakuratan tadi, toleransi tetap kita jaga di koridor skala yang ditetapkan, sehingga selain cepat juga kualitas dapat kita capai gitu ya. Nah, ini sedikit cerita ya terkait pemetaan LIDAR yang juga diangkat di majalah GIM ya, GIM Internasional, Geometric International Magazine bulan Juli ini, terkait ini Keeping the Trans Sumatra Toll Road on Track ya, Large Scale UAV LIDAR Survey in the Tropics. Jadi di sini mengangkat cerita bagaimana Utama Karya mendevelop LIDAR survey menggunakan wahana UAV untuk pemetaan skala besar. Di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap daripada apa yang tadi saya sampaikan gitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya ya. Memang pemanfaatan teknologi ini akan semakin berkembang. Terus terang kami juga semakin hari semakin mengetahui gitu ya. Mungkin ada handicap, mungkin ada beberapa miss gitu. Jadi kami juga terus berkembang untuk dapat selalu memperbarui ya skema pengolahan, memperbarui skema akuisisi dan lain sebagainya. Jadi berikut secara singkat ya pemanfaatan teknologi LIDAR UAV untuk percepatan Trans Sumatera. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Halim atas pemaparannya yang sangat jelas dan komprehensif. Dari pemaparan yang telah diberikan oleh Pak Halim, dapat diketahui bahwa LIDAR yang merupakan singkatan dari Light Detection and Range ini adalah teknologi pemetaan dengan tingkat akurasi, efektivitas yang tinggi, dan juga dapat menghemat biaya. Terutama dengan LIDAR UAV dapat memudahkan perencanaan jalan tol Trans Sumatera yang mana terbentang lebih dari 2.700 km, sehingga dapat mengakselerasi proses perencanaan bahkan sampai ke tahap konstruksi dapat terselesaikan secara cepat dan juga akurat. Oke, masuk ke agenda selanjutnya yang merupakan sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand atau dapat bertanya pada kolom chat yang ada di fitur Zoom. Mungkin saya akan membuka terlebih dahulu. Jika ada yang ingin menggunakan raise hand, dipersilakan. Baik, jika belum ada, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Habibidara. Yang pertanyaannya adalah, selain base station, apakah BM atau GCP juga dibutuhkan? Silakan Pak Halim untuk menjawab. Baik, ya. Siap-siap. Pertanyaan dari Bapak siapa, Mbak Ines? Dari Bapak Habibidara. Oh, siap. Ya, Pak Habibidara. Salam kenal, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya adalah selain untuk ini ya mungkin ya, untuk meningkatkan kualitas gitu ya, selain base station, apakah perlu GCP gitu ya? Oke. Kalau di prinsip LIDAR sendiri,
karena prinsipnya adalah koreksi secara diferensial dan PPK tadi, karena LiDAR itu terintegrasi langsung posisinya ya ketika kita lakukan proses pengolahan trajektori tadi, sehingga tidak perlu dilakukan GCP, Pak. Karena sistem LiDAR dengan foto udara yang biasanya menggunakan GCP itu berbeda gitu. Karena kalau foto udara itu kan data awalnya pixel gitu, Pak ya, pixel kamera yang kemudian dihitung atau diproses sehingga seolah-olah tergambar seperti point cloud gitu, seperti point cloud 3 dimensi, padahal data awalnya adalah raster gitu ya, foto udara. Nah, perbedaannya dengan LiDAR, kalau LiDAR itu point cloud-nya adalah point cloud langsung dari posisi setiap kenampakan yang ada di permukaan bumi. Sehingga kalau saya bedakan, LiDAR itu point cloud-nya real point cloud, kalau yang fotogrametri itu, foto udara itu point cloud yang point cloud-nya diperoleh dari hitungan gitu ya. Jadi elevasinya dihitung dari proses data-data raster tadi. Sehingga kalau raster itu perlu diintegrasikan dengan GCP untuk memperoleh titik kontrol tanahnya, elevasi titik kontrol tanahnya. Kalau LiDAR tidak perlu, Pak. Jadi dengan base station saja cukup representatif ya. Tentunya base station-nya juga harus yang sesuai spesifikasi. Jadi base station-nya yang dual frekuensi. Kemudian prosesnya juga tentunya tidak bisa secara absolut gitu, tidak bisa RTK, tapi juga harus PPK gitu, harus post processing kinematik dengan pengolahan trajektori. Mungkin begitu Pak, mungkin begitu Bapak. Kalau ada yang kurang jelas mungkin silakan ditanyakan lagi. Mungkin kita bisa masuk dulu ya ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Benri. Yang pertama, apa hasil output data drone LiDAR 3D point cloud ke vektor beam load 2? Lalu, apakah bisa digunakan langsung ke format ASF untuk simbol 3D selain integrasi DSM dan DTM juga triangle point? Mungkin ini dulu, silakan Pak Halim. Baik, ya baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah tangkap, Mbak Ines ada 2 pertanyaan ya. Kalau yang pertama itu terkait hasil output ya. Terkait hasil output tadi berupa point cloud. Point cloud-nya titik-titik representasi 3 dimensi ya. Jadi tiap-tiap poin tadi sudah mempunyai nilai X, Y, Z. Tentunya sesuai dengan sistem referensi koordinat yang kita pilih ya. Misal di Indonesia sendiri kan menggunakan sistem koordinat terproyeksi ya, UTM. Sehingga nanti X, Y-nya akan dalam satuan meter ya, dalam UTM. Kemudian Z-nya sendiri sesuai dengan referensinya gitu. Kalau kita menggunakan model matematis dengan ellipsoid, maka terreferensi ke ellipsoid, terreferensi ke geoid, atau mungkin jika diturunkan terhadap mean sea level gitu. Jadi selain point cloud juga data turunannya, selain turunan point cloud itu tadi bisa dijadikan kontur DTM, tapi selain itu juga LiDAR ini bisa menghasilkan pulse return, Mbak. Pulse return ini diperoleh dari kuat lemahnya sinyal gitu. Jadi berdasarkan karakteristiknya dengan kuat lemah sinyal itu kita bisa mengetahui mana saja daerah yang dengan return yang rendah, mana juga daerah dengan return yang tinggi. Biasanya daerah-daerah yang seperti daerah air ya, karena LiDAR itu tidak bisa mencapai air, air itu akan absorb gitu ya, akan menyedot pulse-nya gitu, energi pulse-nya, sehingga di situ biasanya akan nilai intensinya akan rendah gitu, akan hitam. Kalau kita tampilkan ke intensity imagery akan warna hitam gitu. Berbeda dengan daerah-daerah yang reflektif ya, seperti mungkin bangunan tinggi. Nah itu nanti akan terlihat terang begitu. Kalau untuk formatnya tadi bisa mungkin mohon maaf diulangi Mbak, format yang ditanyakan format apa ya? Jadi lalu apakah bisa digunakan langsung ke ASF untuk simple 3D selain integrasi DSM dan DTM juga triangle point, begitu Pak? Oh, siap. Ya, kebetulan mohon maaf Bapak, saya kurang familiar dengan ASF, tapi selama data tersebut bertipe vektor ya, atau mungkin bertipe raster, itu sangat memungkinkan, Pak. Karena data LiDAR tadi, data dasarnya adalah point cloud, mau kita jadikan atau kita hasilkan data vektor juga, tadi kan vektor point ya, kita jadikan vektor juga, garis kontur bisa, atau mungkin kita jadikan raster elevasi atau DTM, DSM tadi juga bisa. Nah, formatnya memang bermacam-macam ya. Kalau format vektor kan yang saya tahu juga macam-macam ya. Ada DWG, DXF, ada SHP gitu ya. Kalau SHP format shapefile ya biasanya untuk data JIS untuk menyimpan informasi-informasi selain XYZ gitu ya. Kemudian juga kalau raster elevasi juga formatnya bermacam-macam Bapak.
mulai dari ASC grid, kemudian .dem, .bil, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya asalkan data itu berformat vektor atau raster yang cukup familiar, seharusnya bisa sih begitu. Kalau untuk masukan di Civil 3D biasanya kami mengkonvert itu ke kontur, kemudian dari kontur itu di-convert ke surface ya, ke XML gitu sih, Bapak. Baik, mungkin dari kolom chat kita hold dulu. Mungkin kita bisa buka untuk pertanyaan via raise hand. Mungkin dari Bapak dan Ibu di sini ada yang mau bertanya dengan fitur raise hand. Oke, jika belum ada, kita kembali ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lukman Maulana. Pertanyaannya adalah, untuk jenis survei apa yang sering dipakai dengan LiDAR ini? Apakah PPK atau RTK? Silakan, Pak Halid. Baik, ya Bapak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk proses diferensialnya ya, itu memang kalau kita menggunakan base station artinya untuk proses koreksi posisi yang lebih teliti itu harus secara diferensial ya. Diferensial itu macam-macam ya. Ada yang statik, ada yang bahkan ada yang statik singkat, kemudian ada RTK atau real time kinematic, artinya kalau real time kinematic itu artinya setiap kita berpindah posisi atau setiap wahana berpindah posisi langsung ter-record gitu ya, point cloud dengan XYZ-nya gitu. Kalau post processing kinematic itu artinya data point cloud-nya ter-record, kemudian data posisi ter-record, namun tidak point cloud tersebut tidak langsung memiliki koordinat begitu. Jadi perlu proses namanya trajectory processing ya untuk mengintegrasikan atau mungkin istilahnya menggeoreferensikan titik-titik point cloud tadi sehingga mempunyai koordinat. Nah, kalau yang saya tahu memang sudah ada LiDAR dengan RTK, namun memang keterbatasannya kalau RTK Bapak itu kan kita perlu media ya. Kalau RTK kan perlu media ya, baik itu radio atau mungkin transmisinya melalui provider ya, secara entrip gitu ya. Jadi ada RTK radio, ada RTK entrip. RTK entrip itu tergantung kondisi sinyal gitu ya. Kalau kita ngelihat kasusnya Trans Sumatera, karena mungkin kami lakukan di daerah-daerah yang rural gitu Pak ya, daerah yang vegetasi rapat, kemudian daerahnya mungkin memang daerah yang tertutup, itu sehingga sangat tidak memungkinkan Pak penggunaan RTK di situ. Tapi kalaupun digunakan RTK tetap bisa, terutama jika spek alatnya support Pak ya, support untuk RTK. Tapi kalau yang saya ketahui juga RTK itu maksimal paling untuk XY-nya itu paling di kisaran desimeter sih Pak. Kalau dilakukan dengan wahana yang bergerak gitu ya. Desimeter bahkan mungkin desimeter yang mungkin 20-30 cm gitu ya. Fraksi desinya cukup tinggi gitu. Kita bandingkan dengan PPK yang mungkin dengan pengolahan PPK itu kita bisa dapat memperoleh akurasi posisi yang lebih bagus ya. Karena di situ kalau PPK ini kita selain melibatkan posisi IMU tadi, posisi GPS juga ada namanya ephemeris Pak, ephemeris satelit gitu ya. Nah, kalau RTK itu kita hanya memperoleh broadcast ephemeris atau posisi atau informasi kesehatan satelit beserta posisinya itu pada saat itu gitu ya. Padahal satelit itu kan selalu berputar Pak pada orbitnya ya. Ketika berputar itu perlu dirata-rata Pak dalam satu orbitnya itu gitu. Sehingga dengan ephemeris yang precise ephemeris yang kemungkinan baru bisa kita dapatkan H+1 biasanya, itu kita akan dapat menghasilkan ketelitian yang lebih bagus gitu. Karena semakin seperti tadi di ilustrasi tadi Pak ya. Jadi posisi LiDAR itu kan diperoleh dari pesawat yang sudah punya posisi gitu ya. Pesawatnya punya posisi dari mana? Dari GPS-nya dan juga dari IMU-nya gitu. Nah, GPS ini dikoreksi oleh base station, kemudian karena pesawat itu semakin bergerak maka perlu koreksi diferensial di situ. Nah, selain faktor koreksi tadi, juga ephemerisnya juga memberikan koreksi-koreksi yang lain Pak, seperti efek ionosfer, efek atmosfer, koreksi dan lain sebagainya, sehingga RTK mungkin bisa, tapi untuk mencapai sentimeter, difraksi sentimeter yang kecil ya, mungkin di 5 cm, 10 cm ini kita baru berbicara XY datanya saja Pak, GPS-nya saja. Belum ketika kita berbicara ketelitian LiDAR, artinya ketelitian LiDAR ini perlu perambatan kesalahan kan Pak. Perlu kan ada banyak komponen gitu, sehingga tidak hanya ketelitian GPS saja, namun
ada ketelitian IMU di sana gitu. Jadi kalau ketelitiannya makin GPS-nya makin jelek, artinya nanti ketika digabung dengan IMU maka akan sangat riskan gitu untuk bisa mencapai ketelitian yang diharapkan di 20 cm tadi. Mungkin begitu, Bapak. Baik, selanjutnya ini juga menambahkan dari pertanyaan Bapak Dendi sebelumnya, mungkin terlewat. Bicara tentang pengalaman, bagaimana perihal after sales, jika ada kerusakan, apakah akan di backup dan di repair? Itu Pak. Oh iya, kalau terkait after sales itu sepertinya tergantung ini sih Bapak ya, tergantung masing-masing vendornya ya, dan tergantung juga jenis kontraknya kita ya. Kalau kebetulan kami berkontrak memang sampai ke purna jualnya juga cukup kami detailkan itu. Kemudian selain itu kami juga asuransikan Pak, karena sensornya cukup mahal ya, terutama sensornya, sehingga kalau ada crash itu paling tidak kalau ternyata bukan karena human error ya, karena kegagalan sistem, kami juga harus bisa cover ya, harus bisa mitigasi risikonya gitu dengan asuransi tadi. Mungkin kalau terkait purna jual tergantung vendornya sih ya Bapak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kencana. Pertanyaannya, berapa perbedaan ketelitian hasil drone dibandingkan dengan hasil survei terrestris dengan total station? Ya, siap. Ya, terima kasih Bapak. Ini mungkin yang jadi concern Bapak Ibu ini terkait ketelitian LiDAR ya. Jadi kalau secara average Pak, average itu kalau tadi yang 20 cm Pak, izin Pak. 20 cm itu secara statistik Pak. Jadi kalau di perkanya peraturan kepala BIG itu mensyaratkan secara statistik tuh kita menaruh kepercayaan pada data itu 90% gitu. Dengan 2 standar deviasi. Itu disyaratkan 20 cm. 20 cm artinya 20 cm itu jika ada 1000 data, kita percaya 90%, artinya dalam satu populasi itu 10%-nya saja yang salah. Jadi hanya 100 data yang salah. 900 data itu harus benar gitu ya. Nah, 20 cm tadi itu adalah perbedaan elevasi berdasarkan statistik. Namun kalau kita cek point to point Pak ya, kita bandingkan ya. Di sini bukan point to point sih Pak. Poin kita bandingkan dengan surface-nya ya, karena point cloud ini kan discrete Pak ya, harus kita jadikan model, sehingga model kita bandingkan ke poin tadi, selisihnya sepengalaman kami itu untuk daerah datar mungkin sekitar 10 cm Pak. 10 sentian, untuk daerah dengan terrain yang ekstrim mungkin di kisaran 10 sampai 15 cm perbedaannya. Kalau secara statistik yang tadi yang 20 cm itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Junior. Izin bertanya, untuk harga dari UAV-nya berapa untuk full set, serta merek apa yang digunakan untuk motor? Terima kasih, Pak. Baik, untuk harga, yang pasti di sini memang saya tidak bisa memberikan gambaran pastinya Pak ya, karena mungkin berbeda-beda Pak ya, tergantung vendor dan juga tergantung kelengkapannya Pak. Kebetulan memang kami itu di kelengkapan kontrak itu kami cantumkan selain LiDAR-nya, kami juga meminta proteksinya gitu, termasuk waranti, asuransi, kemudian juga termasuk pendampingan proyek di awal-awal proyek, sehingga memastikan bahwa operator kami benar-benar terlatih dan terutama tidak hanya terlatih atau tidak hanya bisa menerbangkan saja, namun menerbangkan dengan kualitas ketelitian point cloud yang sesuai dengan toleransi gitu. Jadi kalau untuk harga sepertinya tidak bisa kami sebutkan, tapi kalau untuk perbandingan mungkin kalau kita ngomong total station mungkin ya bisa, kalau kita ngomong total station mungkin bisa 50 kalinya atau mungkin berapa puluh kalinya dari harga total station itu Pak. 50 mungkin 60 kali gitu perbandingannya. Baik, kita masih membuka untuk pertanyaan dari fitur raise hand. Apakah di sini ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dengan raise hand? Jika belum ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Sabriadi. Pertanyaannya, apakah LiDAR bisa digunakan dengan drone copter? Jika bisa, apa yang cocok untuk menerbangkan LiDAR? Atau hanya dengan UAV saja? Ya, mungkin Mbak Ines, pertanyaan yang kedua tadi apa Mbak Ines? Pertanyaan yang kedua tadi, jika bisa drone copter, apa yang cocok untuk menerbangkan LiDAR? Atau hanya dengan UAV saja? Oh, baik, siap. Ya,
Ya, jadi sesuai LiDAR ini memang untuk yang mobile Pak bisa diterbangkan dengan wahana UAV gitu Pak ya. Memang tadi yang kopter bisa, kemudian yang kami gunakan fixed wing, VTOL juga bisa. Kalau kopter bisa-bisa saja Pak, banyak kok Pak penggunaan LiDAR dengan kopter ya. Misal kita sebut saja misal DJI Matrix gitu, misal itu salah satu kopter yang mungkin bisa membawa sensor ya, sensor LiDAR itu bisa saja, namun tergantung ini Bapak, tergantung tujuan survei dan juga karakteristik surveinya Pak. Di sini kami gunakan fixed wing karena kami koridor Pak. Nah berbeda jika mungkin nanti Bapak gunakan untuk pemetaan areal tambang gitu, atau mungkin untuk pemetaan areal perkebunan yang sifatnya aerial gitu, sifatnya luasan. Kalau sifatnya luasan mungkin lebih cocok dengan kopter Pak, karena kalau fixed wing yang VTOL ini rata-rata BVLOS Pak, rata-rata itu pasti otomatis gitu, jadi nggak bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa men-setting flight mission-nya, kemudian kita hanya bisa mengendalikan itu hanya take off, landing, dan juga saat emergency saja. Nah, kalau bentuknya itu aerial seperti pertambangan tadi ya, atau mungkin bentuknya perkebunan, kalau fixed wing mungkin tidak cocok gitu. Jadi yang paling cocok adalah dengan multicopter ya. Kalau untuk tujuannya karena multicopter tadi dan juga dikendalikan, kalau speed-nya lebih, intinya kalau speed-nya kita bisa lebih lambat ya. Kalau tadi kan VTOL fixed wing kami otomatis gitu Pak, di 20 meter per second gitu. Nah, kalau lebih lambat lagi otomatis point cloud-nya yang tercover akan lebih banyak gitu. Sehingga penggunaan kopter nih sangat bisa saja tergantung spek UAV-nya, bisa membawa payload berapa kilo, dan juga spek LiDAR-nya sendiri Pak gitu. Dan juga masalah kehandalan dari pilotnya ya, untuk memastikan bahwa tujuan dari pemetaan ini untuk apa gitu, untuk lebih menitik beratkan pada waktu ataukah lebih menitik beratkan pada pencapaian data yang dengan density yang rapat begitu. Mungkin begitu sih Bapak. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Mungkin kita bisa buka untuk yang tadi resen, ada Bapak Febri Hardiono, dipersilakan untuk pertanyaannya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ines. Terima kasih Bapak sekalian, Pak Halim. Izin menambahkan Pak Halim, saya Febri Hardiono Pak, kebetulan dari BUMN Karya juga, dari Wika Pak. Saya harus open kamera atau enggak usah ya, soalnya lagi WFH juga itu. Izin menambahkan Pak, kami juga sudah pernah riset terkait LiDAR tentang dan fotogrametri. Kebetulan di salah satu proyek kita, nah itu memang sepengalaman saya membandingkan data TS versus data LiDAR dan versus data fotogrametri menggunakan foto udara gitu ya. Sepengalaman saya memang harus menggunakan BM dan GCP juga Pak gitu, karena nanti yang sudah kami lakukan itu ketika kurang menggunakan BM atau GCP, nilai akurasinya LiDAR pun bisa lebih rendah dibandingkan hasil fotogrametri Pak. Pertama itu. Nah kedua, yang saya pengen tanyakan itu kan Bapak pakai BM ya Pak. Untuk pengukuran BM-nya itu Bapak menggunakan metode apa gitu Pak? Pertama itu. Nah kedua, kita kan tahu terbangnya hanya bisa di 80 meter ya Pak ya. Itu menggunakan terrain following atau memang hanya men-setting di flight plan-nya saja, itu sih Pak. Makasih Pak Halim, Mbak Ines. Siap. Thank you Pak Febri atas tambahan dan juga pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk tambahan, jadi gini Bapak, kalau menurut hemat saya ya, karena kami sudah lakukan ini dari 2018 sampai sekarang, dan juga secara sistem itu sebenarnya memang tidak memerlukan Pak kalau LiDAR itu dengan GCP, kecuali Bapak ingin menggabungkan data LiDAR dengan foto udara. Jadi kalau kita bicara dua data itu tuh secara terminologi berbeda Pak. LiDAR itu bagus secara Z, namun XY-nya kita nggak bisa kontrol Pak. XY-nya kita kontrol dari foto udara. Kalau konteks Bapak tadi mengatakan bahwa perlu GCP, konteksnya adalah untuk membetulkan XY dari si LiDAR-nya Pak, dari foto udara. Kalau itu yang Bapak maksud, itu betul gitu. Tapi kalau secara teori dan secara prakteknya, untuk LiDAR saja, untuk memperoleh elevasi, itu menggunakan GCP itu tidak
tidak relevan sih Pak. Memang penggunaannya akan dilakukan di mana gitu Pak. Kecuali ICP. Kalau ICP kan independent checkpoint ya. Jadi tadi untuk QA/QC tadi, ketika kita sudah ikatkan ke base station, kemudian kita punya sebaran titik ya. Kalau misal di Utama Karya 100 kilo itu kami paling enggak punya titik itu per 2 kilo Pak. Punya titik per 2 kilo. Kemudian kami ada ICP lagi per 15 kilo yang prosesnya cross gitu. Jadi 2 kilo memanjang, 15 kilo gitu. Kami cek ke sana, ketelitiannya kalau berbicara elevasi itu sudah oke. Karena ini juga sifatnya adalah percepatan, sehingga di sini kami tidak combine langsung Pak data LIDAR dan foto udara secara langsung gitu. Jadi foto udara itu disediakan oleh konsultan, sedangkan LIDAR ini murni elevasi Pak untuk dapat kami masukkan sebagai basement beam gitu ya. Kemudian yang kedua terkait pengukuran BM ya Bapak ya. Pengukuran BM ya, pengukuran BM-nya itu yang kami lakukan dengan GPS secara statik Pak, mengikat ke titik kontrol BIG, baik itu kalau XY mengikat ke course yang merupakan jaring GPS continue ya. Yang kedua juga kalau misal vertikal berarti mengikat ke titik tinggi geodesi begitu. Mungkin begitu Bapak, silakan. Ya Pak. Jadi yang saya udah pernah lakukan itu memang sebenarnya bukan GCP. Jadi kita kan butuh base untuk terbang menggunakan LIDAR yang PPK ini Pak. Nah, jadi memang si BM-nya itu kita ukur secara, ini saya buka aja metodenya, menggunakan jaring kontrol Pak. Jadi kita kuatkan dulu secara BM-BM-nya memang agak banyak dan hampir sama dengan tempat penitikan GCP-GCP-nya itu. Jadi si base-nya itu jadi apa namanya banyak gitu untuk si melakukan koreksi si data PPK-nya itu. Memang yang saya lakukan itu risetnya Pak, itu memang nilai Z kemarin tuh. Jadi fotogrametri kita wasitnya TS nih, kebetulan kita pakai wasitnya TS gitu kan. Si LIDAR versus foto udara versus TS gitu, ternyata LIDAR yang selama ini kita percayai gitu kan lebih bagus. Oh ternyata mereka memang butuh control point lebih banyak juga gitu. Itu sih Pak dari saya. Siap. Terima kasih Pak Febri. Siap. Mungkin kalau menanggapi maksudnya ini Pak ya, base station-nya tidak hanya satu gitu ya. Yes, jadi per 2 kilo itu kan memang BM ya Pak ya. Jadi di antara per 2 kilo itu kita memang harus butuh lagi gitu. Jadi persebaran dari BM gitu kan, dari BM 2 kilo itu kita sebarkan titik lagi. Nah nanti bisa jadi base untuk si LIDAR PPK-nya itu buat koreksi gitu Pak. Diukur secara jaring kontrol gitu Pak. Betul. Kalau itu ya siap. Kalau itu setuju Pak. Memang kalau GPS itu untuk mendapatkan posisi yang teliti memang harus secara statik ya, harus secara jaring kontrol gitu. Jaring kontrol di sini secara titiknya harus diatur Pak ya. Kemudian referensinya juga ya, kalau kita punya titik pemetaan orde 4 berarti harus ngereferensi ke orde 3 begitu. Orde 3 harus referensi ke orde 2, bahkan sampai orde 1, orde 0, bahkan sampai ITRF. Kalau kita mau proses pengukuran yang teliti, misalnya untuk monitoring bendungan, monitoring elevasi gitu ya, maka harus sampai ke jaring yang operating terus gitu, yang sampai ITRF tadi. Iya, kalau kasusnya memang betul Bapak, tapi tergantung konteksnya lagi sih Pak, tergantung tujuannya gitu. Kalau kami koridor memanjang Bapak, kami lakukan multi base itu pertama dari sisi keamanan Pak. Dari sisi keamanan tuh akan sangat susah, seperti karakteristik jalan tol kan memang di daerah mungkin ada daerah pemukiman, ada daerah yang vegetasi, hutan tadi ya. Mungkin di pemukiman ada permasalahan, kemudian di hutan itu mungkin ada faktor-faktor yang lain gitu Pak, sehingga memang tidak memungkinkan gitu. Tapi saran Bapak akan coba Pak kami lakukan untuk next project jika mungkin koridornya terbatas gitu. Karena biasanya sekali akuisisi kami langsung lakukan 15 kilo atau bahkan 20 kilo begitu Bapak. Ya. Terima kasih Pak Febri. Siap. Sama-sama Pak Halim. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya apakah ada yang mau resen lagi? Jika belum ada, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Said Bukhari dari Semen Batu Raja. Izin bertanya Pak, sebagaimana paparan yang Bapak sampaikan terkait proses digital survey dengan LiDAR, maka saya ingin menanyakan yang pertama, apakah pengambilan data dengan LiDAR pada kondisi cuaca ekstrim dapat digunakan atau bisa langsung digunakan?
Lalu yang kedua, bagaimana mengetahui data yang diambil sudah akurat? Apakah setelah processing dari remote yang digunakan sudah dapat dipastikan data cukup sesuai? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, silakan Bapak ahli. Oh, siap. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, cukup menarik. Kalau cuaca ekstrim di sini kalau konteksnya adalah angin, Pak ya, itu tergantung pada UAV-nya, Pak. Kalau UAV-nya itu resist terhadap angin, mungkin cukup kencang gitu ya, 8 meter per second atau lebih, itu masih bisa dilakukan gitu. Tapi kalau memang UAV-nya tidak resist terhadap itu, artinya akan sangat berbahaya Pak untuk proses akuisisinya gitu. Tapi kalau yang cuaca yang dimaksud itu mungkin hujan ya. Jadi kalau hujan itu karena ini tuh kan elektronik Pak ya, semuanya elektronik gitu, menggunakan power consumption-nya menggunakan baterai gitu ya, elektrik semua, sehingga tidak memungkinkan Pak dilakukan di kondisi hujan untuk tipe alat yang kami gunakan. Namun tidak menutup kemungkinan yang saya tahu seperti drone yang tipenya surveillance ya, itu bisa juga water resist sih Pak, bisa juga water resist. Itu kalau dari sisi drone-nya. Tapi kalau dari sisi UAV, dari sisi LiDAR-nya, itu sebenarnya kalau kita bicara spesifikasi ya, secara sensor itu untuk gelombang inframerah, near infrared yang digunakan di spektrum gelombang 900 nanometer atau 0,9 mikrometer tadi, itu bisa tahan terhadap fog, bisa tahan terhadap air, gitu, bisa tahan terhadap salju. Kalau melihat spek lidarnya ya. Namun karena ini terkait elektriknya dan sambungan antara sensor terhadap kesatuan sistem UAV-nya, maka untuk UAV yang kami gunakan tidak bisa. Tapi yang kami tahu banyak kok Pak yang tipe-tipe surveillance itu memungkinkan. Tapi memang untuk surveillance memang peruntukannya untuk surveillance gitu Pak. Untuk kegiatan yang mungkin lebih taktis gitu, yang lebih untuk taktikal gitu ya. Begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk memastikan akurasi ya. Akurasi mungkin kalau boleh saya simpulkan, apakah maksudnya akurasi pada saat di lapangan ya, sebelum kita lakukan processing gitu mungkin Bapak ya. Kalau memastikan akurasi di lapangan, itu yang kami lakukan secara SOP Pak, itu biasanya kami cek dulu GPS-nya Pak, GPS base station-nya apakah merekam keseluruhan datanya, ada kendala di situ atau tidak gitu ya. Sering terjadi mungkin power consumption-nya habis Pak ya, sehingga terputus. Kalau terputus, misal window GPS-nya 1 jam, sedangkan misal window GPS-nya hanya setengah jam, sedangkan alat LiDAR merekam selama 1 jam, artinya ada kekosongan data GPS itu selama 1 jam atau setengah jam tadi, sehingga nantinya ketelitiannya akan jadi tidak akurat Pak. Sehingga kalau GPS-nya nggak lengkap, data GPS-nya nggak lengkap, maka di situ akan kami lakukan proses pengambilan ulang Pak. Gitu. Terus yang kedua mungkin kita bisa cek sebaran datanya sih Pak, sebaran data raw-nya gitu. Jadi kita download tanpa kita integrasikan atau kita georeferensikan dulu. Jadi langsung kita ekstrak point cloud-nya tanpa sistem referensi koordinat untuk kita cek daerah-daerah mana yang bolong gitu ya, atau istilahnya bolong gitu ya. Jadi kalau di LiDAR ini karena mungkin tadi karena durability UAV-nya, sehingga memang kita untuk daerah yang besar atau daerah yang koridor memanjang itu harus kita staging gitu Pak, harus kita parsial, potong-potong gitu. Nah, biasanya mungkin di daerah parsialnya itu karena kurang overlap sehingga kosong. Nah, kalau itu kosong maka harus dilakukan proses pengambilan data pada saat itu atau mungkin keesokan harinya. Mungkin itu sih Pak kalau untuk mengetahui keakuratan ya ketika proses pengambilan data survei ya. Tapi kalau untuk setelah kami lakukan proses gitu ya untuk mengetahui keakuratannya bagaimana, itu tadi selain base station yang tersebar tadi, kita juga perlukan namanya ICP Pak, Independent Checkpoint gitu ya. Jadi titik-titik itu adalah titik kontrol yang tidak digunakan untuk pengolahan. Fungsinya adalah independen untuk memastikan kualitasnya. Nah, sesuai standar memang harus disebar merata Pak di sepanjang atau di area itu untuk nantinya kita bandingkan gitu. Jadi ICP itu biasanya dilakukan pengukuran di ground Pak, bisa menggunakan total station atau untuk praktisnya bisa menggunakan GPS geodetik secara RTK. Untuk setelah kita peroleh XYZ-nya, maka nanti XY-nya kita masukkan ke data LiDAR untuk kita ekstrak nilai Z berdasarkan XY ICP tersebut berapa, kemudian kita bandingkan saja Pak Z-nya gitu. Nah, untuk memastikan keakuratannya harus memenuhi standar ketelitian peta RBI tadi Pak, yang sesuai
Perka BIG tahun 2018 sebagai pengganti Perka tahun 2014 terkait standar ketelitian peta skala besar, di mana hanya diperbolehkan secara vertikal itu secara elevasi salah 20 cm gitu. Jadi kalau ternyata setelah kita lakukan proses Pak ya, lakukan proses ternyata diperoleh nilainya lebih dari 20 cm, artinya tidak memenuhi skala 100.000. Namun mungkin kalau Bapak gunakan untuk peta yang lebih kecil lagi ya, untuk skala general lagi, skala 2.500, skala 5.000, bahkan 10.000 mungkin masih masuk gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Ines. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Halim. Ini ada pertanyaan tambahan juga dari Pak Menteri. Pertanyaan yang ketiga, tadi Bapak sampaikan bahwa ada terjadi kesalahan pada pengolahan data, bagaimana meng-cross-check kesesuaian data. Apakah perlu dilakukan manual dengan total station atau lainnya sebagai berikut? Demikian, terima kasih. Silakan Bapak Halim. Siap. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk processing ya Bapak ya. Baik. Memang kalau leader itu reality capture Pak. Jadi semuanya tuh terukur gitu ya. Jadi objek yang kita perlukan nih, kalau dari perspektif survei kan yang kita perlukan berarti kan sebenarnya hanya tirenya saja ya, hanya ground-nya saja gitu. Tapi yang terukur malah semuanya gitu. Jadi ground termasuk objek-objek tadi vegetasi, ada saluran udara di sana, ada kabel, mungkin ada human, kemudian ada rumah, itu semuanya terakuisisi gitu ya. Nah, untuk memastikan akurat yang pasti adalah selain akurasi dari proses georeferensi tadi, yang kedua adalah proses ini Pak, klasifikasi ground tadi untuk memisahkan mana ground, mana bukan. Nah, itu prosesnya cukup panjang Pak. Nah, itu memang terkadang selain menggunakan algoritma software yang otomatis, juga dilakukan proses klasifikasi manual. Tapi kalau untuk manual yang tadi total station itu, dalam case ini diperlukan hanya terbatas pada Pak ketika memang ternyata tutupan objeknya cukup rapat gitu Pak ya. Mungkin bangunan tinggi atau mungkin di situ vegetasi yang sangat rapat ya. Kalau semacam sawit itu kan ada antar tajuknya kan ada space-nya ya. Kalau di perkebunan biasanya ada space-nya sehingga lidarnya bisa nembus ground gitu. Tapi kalau yang rapat banget nih di hutan gitu, hutan hujan misalkan, itu akan sangat susah Pak untuk mendapatkan ground-nya, sehingga mungkin bisa di-combine Pak dengan pengukuran field survey ya, dengan GPS, atau kalau rapat banget karena GPS juga pasti akan jelek secara elevasi, bisa dengan total station. Mungkin begitu Bapak. Baik, terima kasih Bapak Halim atas jawabannya ini. Namun karena waktunya sudah menunjukkan waktunya kita baru beralih ke agenda selanjutnya, maka mohon maaf jika pertanyaan belum bisa dijawab di sesi pada siang hari ini. Mungkin dapat diberikan di email kami di halim@hutamakarya.com dan nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Halim ya. Mohon izin dapat menjawab pertanyaan yang belum bisa dijawab pada forum. Baik, saya akhiri untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Halim atas pemaparannya pada siang ini luar biasa dan juga mendapatkan antusiasme yang sangat berkesan dari para peserta. Terima kasih Bapak Halim. Siap Mbak. Sama-sama Mbak. Selanjutnya kita masuk ke kuis, di mana di sini kuis akan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauhkah pemahaman peserta dari pemaparan yang dilakukan pada kesempatan. Mungkin untuk panitia, bila bisa di-share screen untuk kuisnya, dipersilakan. Oke, untuk para peserta bisa join di www.kahoot.it dengan GPIN 454302. Jadi kita masih menunggu untuk pemain. Jangan lupa untuk buka di gadget yang Anda miliki www.kahoot.it dengan GPIN 454302. Dan sudah ada beberapa peserta di sini. Bapak Bendy lagi, ada DS, Bapak Rendra dari SIG, Bandung, dan terus beberapa. Oh, di sini juga udah ada anak leader. Oke. Masih kita tunggu. Oke, selamat datang semuanya di sini. Wanita, ada pembuahan. Oke.
terus bertambah. Di sini ada HDW, Maulana. Masih kita tunggu untuk Bapak dan Ibu agar bisa join di www.kahoot.id dengan GMPIN 454302. Untuk juara 1 akan mendapatkan voucher dari panitia. Oleh karena itu kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan benar karena ada hadiah yang menanti di akhir dari lomba ini. Baik, masih kita tunggu. Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Mungkin untuk panitia bisa dicek kembali karena suaranya belum terdengar ya. Karena suara Kahoot itu khas sekali. Oke, masih kita tunggu. Baik. Masih kita tunggu untuk peserta. Mungkin di sini screen-nya tidak terlalu jelas. Mungkin para panitia bisa men-solve problem ini. Oh, karena sinyalnya lagi drop ya. Mungkin ada lagi connect, mohon ditunggu sebentar pada misalnya. Mungkin sambil menunggu panitia bisa kita ini kali ya. Sebenarnya tadi ada pertanyaan juga dari mungkin Mas Salim masih di sini. Mungkin sambil menunggu nih Pak Alim, silakan. Panitia masih menyiapkan kuisnya. Dengan senang hati. Oke, Pak Alim. Di sini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, masih banyak pertanyaan. Waduh, siap. Oke, pertanyaannya ini tadi terakhir dari Bapak saya, sekarang pertanyaan dari Bapak Chandra dari SCY. Pertanyaannya adalah, selamat siang Pak Alim, saya ingin bertanya, untuk pengambilan foto udara biasa menggunakan drone dengan maksimal ketinggian 500 meter untuk survei lokasi. Apakah diperlukan juga perizinan atau bagaimana regulasi? Oke, ini Bapak Alim. Ya, siap. Ya, Mbak Ines. Tadi pertanyaan terkait perizinan ya? Betul. Oh iya. Perizinan. Siap. Ya Bapak. Baik. Sebenarnya untuk kepentingan apapun Bapak, ketika kita menggunakan ruang udara, baik itu untuk kepentingan hobi gitu ya, untuk fotografi atau mungkin juga untuk survei ya, baik foto udara, lidar, semuanya butuh perizinan Pak. Kalau untuk 500 meter altitude tadi, untuk kalau ini penggunaannya UAV Pak ya, setahu saya juga ada standar maksimal ketinggian sih Pak yang ditoleransi Pak untuk pekerjaan di bawah di GCA gitu ya, di bawah Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Udara ya, itu diperlukan ada batasan ketinggiannya gitu. Tapi kalau konteksnya tadi foto udara perlu izin Bapak sebenarnya, baik itu yang foto udara untuk survei atau mungkin yang hanya untuk monitoring proyek gitu ya, untuk video monitoring itu juga sebenarnya semua butuh izin karena memang semua terkait pada ruang udara, terutama kalau misal mengganggu ruang udara yang di kawasan-kawasan eksklusif Bapak, misal di kawasan KKOP bandara yang akan mengakibatkan, karena kalau tidak izin artinya tidak terbit notam Bapak. Kalau tidak terbit notam sehingga kalau nanti di lokasi yang sama ada penerbangan komersial katakanlah ya, itu katakanlah Bapak terbang di area KKOP dan terbang rendah gitu ya, ternyata di situ adalah runway atau mungkin tempat untuk mendarat pesawat komersial, maka di situ akan membahayakan keselamatan pesawat tersebut dan juga sudah ada sanksinya juga Bapak terkait itu ya yang sudah diatur. Mungkin itu sih Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Alim. Oke, kita langsung masuk ke kuisnya. Jadi kuisnya saya share screen di sini. Oke, kita bisa play. Oke. Baik, di sini kuisnya mungkin kita bisa ulang lagi ya. Kita bisa ulang lagi untuk bisa join dengan
Gempin yang berbeda, silakan join di www.kahoot.id dengan Gempin 465907. Baik, ditunggu Bapak Ibu untuk bisa hadir. Di sini sudah ada beberapa pemain. Oke. Di sini sudah ada beberapa pemain. Sepertinya anak leader belum ada di sini ya. Oke, kita tunggu mungkin 1 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa join di www.kahoot.id dengan Gempin 465907. Akan ada voucher menarik bagi juara 1 dari kuis yang akan diadakan pada sore hari. Oke? Oh, masih ada? Saat ini sudah ada 31 peserta dan masih terus bertambah. Baik, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita mulai permainan pada sore hari ini. Oke, game telah dimulai. Apakah kepanjangan dari LiDAR? Ini sudah dijelaskan sangat jelas tadi di awal oleh Bapak Halim. Silakan dipilih untuk jawaban yang tepat. Waktunya tinggal 2 detik. Oke, ternyata masih ada yang salah. 12 orang jawab benar. Kita lihat skor sementara dipimpin oleh Gigi KI. Oke, kita next. Pertanyaan kedua, spektrum gelombang manakah laser yang digunakan pada teknologi LiDAR? Ada UVA, visible, ada spektrum gelombang gaib, dan UVB. Silakan dijawab. Oke, ternyata di sini 10 orang jawab benar dan masih banyak yang salah di UVA. Oke, kita lanjut. Kita lihat siapa. Oh, disusul dengan ADW dengan posisi teratas saat ini. Next. Penugasan HAKO dalam Perpres nomor 100 tahun 2014 dan 117 tahun 2015 memiliki 5 tugas utama, yaitu ini juga sudah dijelaskan tadi dalam pemaparan dari Bapak Halim. Hati-hati menjawab karena mirip-mirip. Oke, ternyata hanya 6 orang di sini yang bisa menjawab dengan benar. Kita lihat perolehan skornya masih dipimpin oleh ADW dan cukup bergerak di posisi kelima dan keempat. Next. Berapa panjang dan total seksi jalan tol Trans Sumatera? Ini sudah berkali-kali ya disebut tadi dalam pemaparan. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, banyak yang benar, 24 seksi dengan panjang 2.789 km. Ini sangat paham ya. Saat ini masih dipimpin oleh ADW, yang kedua dengan BS dan Reza SSBC. Ini ada Reza dan Riza. Oke, kita lanjut. Apakah jenis drone yang digunakan di Utama Karya? Oke, ini juga sudah dijelaskan tadi di pemaparan. Mungkin Air Force One atau ada baling-baling bambu. Ya. Jawabannya banyak yang benar, 26 benar. UAV Fixed Wing TTOL. Masih dipimpin oleh ADW. Kita next. Pertanyaan ke-6. Data di DTM mana memiliki resolusi spasial paling baik untuk tahap DED? Oke, di sini ada LIDI, LADA, LIDAR, dan ASTER. Kita tunggu jawabannya. Oke, benar. 27 orang menjawab benar, yaitu LADA. Kita lihat peran angka sementara masih dipimpin oleh ADW. Nilai 4.033. Next. Ke instansi manakah kita bisa melakukan registrasi UAV dan pilot di Indonesia? Ini juga sudah dijelaskan. Yuk, jawabannya apa? Sepertinya mudah ya. Oke. Oh, ternyata masih banyak yang salah. Kita bisa ke Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara. Next.
masih dipimpin dengan ADW dengan skor 4.837. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-8. Apakah bentuk data ladder yang paling awal? Di sini terlihat gambar seperti ini. Dan jawabannya apa? Ada point blank, tanah, point tilis, atau point cloud. Oke, ternyata benar 27 orang. Kita lihat peran skor masih dipimpin oleh ADW. Kita lanjut. Manakah dari data turunan hasil ladder berikut yang berbentuk raster elevasi? Ayo, apa jawabannya? Di sini ada kontur, foto udara, DTM, dan point cloud. Sepertinya banyak yang bisa jawab. Ya, 19 orang menjawab digital, terrain, moda, dan jawabannya betul. Masih dipimpin ADW dan tidak berubah di posisi kedua ketiga ada BS dan Geodet. Kita lanjut. Pertanyaan ke-10. Selain sebagai base map untuk BIM dan data, juga dapat digunakan dalam aplikasi lain kecuali sepertinya ini juga cukup sulit. Oke, ternyata benar untuk 15 orang, yaitu kecuali deteksi objek bawah tanah. Oke, kita bisa next ke selanjutnya. Masih dipimpin oleh ADW dengan skor 7.000 dan masih sama untuk posisi kedua dan ketiga. Ini merupakan pertanyaan terakhir. Siapa peraih medali emas untuk Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021 cabang badminton? Ini sangat mudah. Wah, ini kebangetan kalau salah ya. Ya, ternyata ada satu yang salah. Jawab Liliana Natsir. Itu ternyata bukan, itu waktu itu Olimpiade lain kalau nggak salah di Rio. Jawabannya benar untuk Grecia Poli dan Ariana Rahmi. Baik, kita selesai. Kita lihat siapakah juara 3. Geodet, selamat. Juara 2 ada BS. Dan yang pertama sudah pasti ya, tadi diundang terus. Ya, selamat kepada ADW untuk memenangkan kuis kartu pada sore hari ini. Luar biasa sekali. Mungkin nanti untuk pemenang bisa kontak ke panitia, bisa ke saya. Oke, kita bisa support ya. Oke. Baik. Sudah ya. Ini saya udah nggak share screen kan ya? Sudah tidak, Mbak Ines. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk sampai ke sore hari ini. Lalu kita sudah tiba pada penghujung acara, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara Learn and Share Ibu RI dengan tajuk pemanfaatan teknologi ladder UAV untuk percepatan perencanaan jalan tol Trans Sumatera. Baik, atas antusiasmenya dan juga partisipasinya, semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Alim atas sharing knowledge yang diberikan. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa saat ini Utama Karya mengadakan webinar series setiap bulan yang mana membahas isu mengenai energi dan infrastruktur dengan mengundang berbagai expert. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Instagram kami di official Academy dan juga mohon dapat mensubscribe channel YouTube kami di Sahabat. Baik, demikian. Mungkin untuk terakhir kita bisa masuk ke sesi foto bersama. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu dapat open cam sebentar. Oke. Mohon dibantu untuk panitia untuk screenshot ya. Oke, kita mulai dari page pertama. Apakah sudah siap? Oke. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Masuk ke page kedua.
Saya hitung dulu. 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke PPT ketiga. 3, 2, 1. Masuk juga ke PPT terakhir. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaannya. Baik. Demikian, terima kasih atas kesediaan untuk hadir. Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk menjalani hari-hari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahli dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Makasih Bapak Ibu. Cerita inspirasi untuk negeri, berbagi inovasi untuk solusi, hadirkan ruang, buka peluang, diskusi untuk kamu, para pemenang.